Pemprov Jabar dinilai lamban, Bupati Bandung ancam ambil alih jembatan rusak. Nah, ini kebetulan saya dapatkan screenshot ini dari TokToknya si Dorna itu loh kawan. Lalu ada caption KDM itu yang cepet cuma kontennya doang. Kerjanya memble pisan. Ini bukti. Nah, ini dalam sejarah ya. Bupati ngancam gubernurnya. Berani banget deh. Eh, ada saja ya. Nanti gimana, maksudnya yang disampaikan oleh Bupati Bandung ini nanti kita akan bahas kawan. Waduh, Mang, semakin panas ini. Apaan yang makin panas, Mang Iwan? Cuaca? Kan, bukan cuaca. Atau itu Mang Iwan demam? Enggak, saya nggak demam. Atau apa yang makin panas, koyo? Sekoyo. Tetangga kali? Bukan, tetangga juga. Ya, terus apa tuh? Itu, Mang, perseteruan antara si Dorna, Dodol Permana dengan Kang Telor Meroket. Mereka itu saling serang di media sosial. Deddy Mulyadi, giliran disuruh ketua partai yang ngurusin spanduk, langsung turun dia. Giliran ngatasin banjir nggak bisa. Bersih-bersih jalan provinsi, tegakkan aturan. Deddy Mulyadi, babat habis. Lagi-lagi nih si otak miring berkomentar lagi, ke otak miring, rambut miring maksudnya ya. Maksudnya dari omongannya kayak si otak miring gitu loh. Siapa? Udah nggak apa-apa kalau harap. Kata pengemis itu uang KDM haram, netizen geram. Wow. Pak Dedi tingali warga desa Egar mana ke Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Seperti biasa kali ini, updatean terbaru datang dari Kang Deddy Mulyadi dan juga dari para hatersnya. Lah, kenapa Bang Mimin kok ngebahas para hatersnya? Nggak apa-apa, biar makin rame aja gitu ya. Terutama si Dorna, si rambut miring, atau siapalah gitu kawan. Karena akhir-akhir ini Dorna memang semakin aktif ya, karena makin banyak job untuk melakukan demo atau unjuk rasa, jadi kayaknya dia itu sekarang sumringah banget kawan. Lumayan lah duitnya nanti buat THR-an gitu ya. Oke, selain itu juga kawan ada beberapa updatean yang lain, tapi sebelum kita bahas ya seperti biasa saya doakan teman-teman semoga selalu sehat dan lancar segala urusannya. Dan informasi penting nih buat teman-teman yang ingin punya kaos Kang Deddy Mulyadi atau ikat kepala yang selalu dipakai oleh Kang Deddy, itu namanya adalah ikat Sunda. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini, tinggal klik aja kawan. Tentunya dengan kualitas yang terbaik dan juga dengan harga yang termurah. Oke, langsung aja untuk video yang pertama, berikut videonya. Teh pagi-pagi sudah digurumut ke mama. Nah, ini mama dari mana ya teh? Dari Tangerang. Di Cilongok. Tuh, tinggali. Iya, dari Kediri. Dari Kediri. Iya, iya. Kampung. Mama tahu juga kayak gini. Ya, ini teh mama teh ninggalkeun salakina. Demi Kang Deddy. Kerudungnya can lunas. Pokoknya sing sarehat. Semoga mama tetap bahagia. Karena punya suami yang setia. Suaminya... Ini mama yang di depan bil kesempatan nih ya, dalam kesempitan nih. Mumpung lagi dekat sama KDM, udahlah. Makin deket aja makin leket. Tidak pernah tergoda oleh wanita yang sudah tua. Iya, hatur nuhun. Yang janda semoga segera mendapat duda. Ini yang namanya pemimpin merakyat kawan ya. Jadi benar-benar berbaur dengan siapapun, dengan kaum emak-emak ya, pokoknya dengan golongan manapun lah. Apalagi kalau kaum emak-emak seperti ini adalah pasukan terkuat di muka bumi ya. Makanya kira-kira ini saya amati Kang Deddy memang semakin dekat dengan kaum emak-emak biar punya pasukan khusus lah gitu kawan. Pasukan khusus Kang Deddy Mulyadi itu bukan seperti pasukan-pasukan khusus gubernur gitu ya, bukan khusus seperti pas pampres atau apalah kawan, tapi cukup emak-emak. Jadi para hatersnya KDM gak bakal berani ganggu KDM ya. Kalau kaum emak ngamuk ini berabe udah langsung kiamat kecil terjadi. Oke, langsung aja kawan kita bahas untuk video selanjutnya. Warga tahu kan pertemuan Pak Deddy Mulyadi sama Gubernur Bengkulu Bapak Helmi Hasan? Di situ kan Pak Deddy Mulyadi dikasih oleh-oleh berupa tongkat, ya kan keren banget tuh dari Pak Helmi Hasan. Coba di sini ada yang bikin salpok empok tuh, satu pertanyaan dari Pak Deddy Mulyadi yang bertanya kepada Pak Helmi,
Bagaimana katanya di Bengkulu? Para pekerja tambang apakah sejahtera hidupnya? Langsung kan Pak Helmi Hasan menjawab, tidak. Udah, kata cukup. Nih ya, kalau dari umpama nih ya, satu kata itu aja menyatakan tidak. Itu bisa menjawab bahwa di mana-mana nih ya, para pekerja tambang yang ada di kalangan bawahnya itu tuh memang hidupnya tidak sejahtera. Tidak sejahteranya seperti apa sih, Po? Contohnya kan ya, tidak diberikan asuransi kayak semacam BPJS. Ya, kalau ada kecelakaan, ada apapun itu kan tidak di-cover sama pihak perusahaan, begitu. Yang sejahtera yang bagian atas-atasnya aja, pegawai-pegawai yang kalangan atas, ya. Jadi di sini juga Pak Deddy Mulyadi kan tahu sendiri ya, menutup tambang yang berada di daerah Rumpin sana, walaupun katanya ini tuh tambang legal, bukan ilegal, tapi kenapa ditutup? Itu kan semua ada jawabannya. Ketika Pak Deddy Mulyadi yang di videonya yang waktu udah agak lama tuh, yang lagi pemberian kompensasi kepada mereka korban dari tambang tersebut, kayak semacam yang korban kecelakaan, yang ke ini mobil lah, yang korban polusi dan lain-lain gitu kan. Dan di saat memberikan kompensasi juga yang pertama tuh, Pak Deddy Mulyadi mengatakan dia menutup sementara tambang tersebut walaupun sudah berizin, istilah kata mah sudah legal, tapi mau diaudit dulu ya. Apakah izinnya masih berlaku atau tidak? Apakah penambangannya itu sesuai izin areanya? Apakah malah melebihi dari izin tersebut? Begitu ya. Kalau dari Mpoma. Dan di situ juga Pak Deddy Mulyadi itu kan sedang mengusahakan, kalaupun nanti suatu saat dibuka lagi, diusahakan untuk para pekerja-pekerja tambang yang bagian bawah, yang kalangan-kalangan bawah, ya, pekerja tambang yang bagian barat-baratnya itu disegerakan untuk diberikan asuransi. Nah itu ya salah satu alasan dari Kang Deddy Mulyadi kenapa gentol banget menutup tambang-tambang, apalagi yang ilegal gitu kawan ya. Yang legal aja para pekerja-pekerja bawahnya itu banyak yang nggak sejahtera kawan. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi ingin ya agar para pekerja tambang itu benar-benar sejahtera, bukan dari gaji doang sih, tapi dari keselamatan juga ya, harus ada BPJS yang ditanggung, mulai dari BPJS ketenagakerjaan, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kan faktanya kebanyakan para pekerja-pekerja bawahannya ya dari tambang itu banyak tidak di cover seperti itu kawan. Itu yang bikin Kang Deddy benar-benar sangat miris sekali, atasnya yang kaya raya bawahnya makin nyungsep. Itu yang nggak pingin ya. Kang Deddy Mulyadi paling nggak pingin wong cilik ini tersiksa atau dijajah oleh rakyat Indonesia sendiri, jangan sampai. Oke deh, terima kasih Mpok ya atas reaksinya. Yuk kita simak untuk video selanjutnya. Pak Deddy tingali warga desa Egarmana, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis. Tingali Pak Deddy anu bade ka rumah sakit belaan dirempet tiluan teu sangem Pak Deddy, mayar mobil desana wis teuing. Coba diaudit ka dieu Pak Deddy, diaudit ke desa Egarmana Pak Deddy, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis. Abi sebagai warga natos capek pami nyarios sok merasa dihakimi Pak Deddy, abi teh sok disalah-salahkeun Pak Deddy. Sok cobi tingali audit ke desa Egarmana Pak Deddy, tos sakitu we Pak Deddy ti abi mah. Mudah-mudahan Pak Deddy tiasa Kang Deddy dipanggil lagi. Kang Deddy, Bupati Ciamisnya mana ya kira-kira ya? Ini di Ciamis kalau nggak keliru. Ada kejadian lagi nih langsung ya ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya mah sedikit-sedikit Kang Deddy ya, sedikit-sedikit Kang Deddy. Enak tuh bupati atau wali kotanya tidur nyenyak gitu ya, nggak ada tanggung jawab. Nah ya jangan sampai gitu juga sih. Nanti bukan berarti semuanya itu langsung diembat Kang Deddy Mulyadi semua tugas. Jadi kalau memang ini adalah wewenangnya bupati atau wali kota ya pasti diserahkan kepada bupati atau wali kota yang berwenang kawan. Oke, terima kasih Tete ya sudah memberikan sebuah informasi penting. Semoga saja nanti ditindaklanjuti sama Kang Deddy Mulyadi. Siapa? Ya nggak apa-apa kalau haram nggak apa-apa. Pengemis mana? Pengemis mana? Mana? Kata pengemis mana? Oh, kata dia uang saya haram. Ya nggak apa-apa. Kata dia uang saya haram. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kata pengemis itu uang saya haram ya. Ada anak kecil yang mungkin juga pengemis gitu ya, ngelaporin kepada Kang Deddy Mulyadi, katanya uangnya Kang Deddy Mulyadi haram. Nih orang nih yang bilang nih, oh, tapi Kang Deddy Mulyadi gak marah. Ya, Kang Deddy Mulyadi juga ngeliat siapa yang bilang gitu kawan. Gak moro-moro langsung marah. Apalagi seperti beliau nih ya,
Mungkin melontarkan sebuah kalimat tersebut ada maksud yang masih belum dipahami oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya Kang Deddy Mulyadi tidak semata-mata langsung marah. Oke, next kita Deddy simak Mulyadi, video yang giliran lain. disuruh ketua partai yang ngurusin spanduk, langsung turun dia. Giliran ngatasin banjir nggak bisa. Bersih-bersih jalan provinsi tegakkan aturan, Deddy Mulyadi babat habis spanduk perusak pemandangan. Mendapat mandat langsung dari Presiden, KDM dan tim langsung turun basmi spanduk di pinggir jalan tanpa kompromi. Katanya gubernur terbaik, tapi kok kayak nurut banget sama ketua partainya? Apa karena takut nggak dicalonin lagi? Rakyatnya kebanjiran, pemimpinnya malah sibuk ngurusin spanduk. Banjir di Jawa Barat ini pindah-pindah, dari Bandung pindah ke Sukabumi, dari Sukabumi ke Cirebon, Cirebon ke Bekasi, Bekasi ke Bogor. Mau sampai kapan rakyat menanggung banjir? Sementara gubernurnya sibuk ngonten. Sehari bisa produksi berapa konten dia coba? Bukan yang ngurusin rakyat. Rakyat udah terlalu sengsara dibikin banjir. Giliran disuruh ketua partainya cabut spanduk, langsung turun tangan dia. Langsung turun dia ke jalan nyabut-nyabutin spanduk, dikontenin. Lebih penting spanduk daripada rakyat kebanjiran. Lagian artis YouTube disuruh jadi gubernur ya. Ini benar juga ya, bukan cuma rambutnya yang miring, tapi sininya yang miring nih kawan ya. Padahal yang nyuruh kan bukan ketua partai, presiden tuh. Jadi siapapun ya yang disuruh, kalau presiden yang nyuruh yang harus ditindaklanjuti. Kang makin miring aja loh. Itu bukan ketua partai ya, memang kebetulan memang ketua umum partai dari Gerindra. Tapi kan status beda lainnya kan beliau Bapak Prabowo kan presiden. Jadi memang harus dituruti sama Kang Deddy Mulyadi. Gimana sih ini? Ini kayaknya harus dijodohin sama si Ismi tuh ya, rakyat jelata. Oke kawan, kebetulan ini juga ada sebuah screenshot yang saya dapatkan di TikTok pribadinya si Dorna. Nah ini dia, Pemprov Jabar dinilai lamban, Bupati Bandung ancam ambil alih jembatan rusak. Kata si Dorna nih, tulisan yang hijau nih ya, KDM itu yang cepat cuma kontennya doang, kerjanya memble pisan, ini bukti. Tapi yang jadi renungan bagi saya ya, dalam sejarah nih saya baru menemukan ada bupati yang berani ngancam gubernurnya nih. Bupati Bandung nih, sosokan nih ngancam ya gubernur. Oke, ini ada juga video yang terakhir ya dari si Mamang satu ini. Berikut. Waduh, Mang, semakin panas ini. Apaan yang makin panas, Mang Iwan? Cuaca? Kan, bukan cuaca. Atau itu Mang Iwan demam? Enggak, saya nggak demam. Atau apa yang makin panas, koyo? Sekoyo. Tetangga kali? Bukan, tetangga juga. Ya, terus apa tuh? Itu Mang, perseteruan antara si Dorna Dodol Permana dengan Kang Telor Meroket. Mereka itu saling serang di media sosial, Mang. Oh, istilah katanya mah berbalas pantun kali gitu ya. Nah, bisa dibilang gitu dah. Gitu. Jadi masa lalu background atau istilah kata jejak digitalnya si Dodol Permana ini dibuka sama Kang Telor Meroket, Mang. Iya, bener, Kang Telor membuka semua siapa istilahnya Dodol Permana alias Dorna ini. Oh, ternyata Mamang udah tahu juga. Ya saya tahu atuh, kan saya mah terdepan dalam hal informasi, tapi terbelakang dalam membahasnya. Iya, kenapa kita telat mulu kalau ngebahas? Telat terima berita gimana? Masalahnya mah bukan soal kita telat dapat beritanya, tapi kan sebelum kita bahas kita kan harus Memverifikasi. Jadi harus jelas dulu gitu maksudnya. Nah, kalau emang Mamang udah tahu, apa nih yang Mamang tahu? Yang saya tahu nih beritanya nih ya, tuh. Untuk yang mau istilahnya tahu lebih jauh, cari aja beritanya sendiri. Kita mah hanya menampilkan sepotong aja sebagai acuan. Dilihat tuh garis merahnya. Ternyata di belakang si Dodol Permana alias Dorna ada seorang jenderal. Makanya dia berani istilahnya melawan atau menyerang Bapak Aing KDM begitu, Bang Iwan. Tapi kayaknya Bapak Aing mah santai-santai aja nanggapin si Dodol Permana, ya walaupun di belakangnya ada jenderal gitu. Ya, KDM juga nggak takut atuh, kan di belakang KDM juga ada jenderal. Oh, jenderal siapa, Mas? Itu Jenderal Prabowo. Oh, itu Presiden. Lebih kuat dong di